Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Izinkan kami memaparkan bahan pitching terkait dengan proposal matching fund kedai reka kami yang berjudul implementasi empowerment inklusi kewirausahaan Andipas dan kemandirian pangan di LPKA kelas 1 Palembang dengan skema B2 penyelesaian persoalan pemerintah. Ketua peneliti yaitu Dr. Rita Martini, SE, MSI, AK dari Politeknik Sriwijaya dengan kepakaran akuntansi dan kewirausahaan. Dr. A. Jalaluddin Sayuti, SE, MHum, Res M dari Politeknik Sriwijaya dengan kepakaran manajemen SDM dan administrasi bisnis. Ahmad Imam Rifai, STMT dari Politeknik Sriwijaya dengan kepakaran teknik mesin. Gemala Cahya, SPI, MSI dari Politeknik Sriwijaya dengan kepakaran teknologi pangan. Fahmi Ajismanto, Eskom Mkom dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek dengan kepakaran sistem informasi dan IT. Kemudian Guntoro Barofi, Eskom Mkom dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek dengan kepakaran infrastruktur jaringan dan IT. Adapun mitra dalam proposal pengajuan ini yaitu LPKA kelas 1 Palembang. Berangkat dari permasalahan dan urgensi di mana pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara yang menjunjung semangat no one left behind, serta di samping itu perlakuan terhadap mantan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka oleh karenanya perlu metode pembekalan kewirausahaan bagi Andikpas untuk mandiri dan tidak kembali lagi ke dalam LPKA. Serta perlu adanya teknologi pembelajaran kewirausahaan yang tepat bagi pihak LPKA kelas 1 Palembang dan telah dibukanya akses ke LPKA. Kemudian kurangnya kontribusi atau ketertarikan dari pihak-pihak luar untuk membantu pembangunan kewirausahaan di dalam LPKA karena dugaan akses lapas yang sangat tertutup. Yang ketiga adalah biaya konsumsi LPKA yang tersedia untuk para Andikpas yang hanya sebesar 16.000 per hari per orang, dan itu sangat dirasakan masih sangat kurang dan sangat kurang sekali. Mengingat Andikpas pada LPKA mayoritas adalah anak-anak dan remaja yang masih membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang mereka. Yang keempat adalah masih banyaknya lahan-lahan yang tidak termanfaatkan secara maksimal, padahal lahan-lahan tersebut memiliki potensial yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Urgensi dari Reka Cipta ini adalah bagaimana penerapan teknologi tepat guna untuk pembekalan kewirausahaan dan kemandirian pangan di LPKA kelas 1 Palembang yang akan bisa direplikasikan untuk LPKA di seluruh Indonesia khususnya. Adapun inovasi yang diusulkan di dalam proposal ini yaitu teknologi pembelajaran cerdas berupa e-empowerment, inklusi kewirausahaan berbasis web dan Android yang dilengkapi dengan kurikulum dan materi pembelajaran, monitoring dan manajemen kewirausahaan, kemudian pengembangan dan implementasi, dan keterlibatan para pihak-pihak stakeholder yang ingin berkontribusi.
dalam kewirausahaan sebagai pembekalan bagi para Andikpas. Kemudian teknologi ini dibangun di dalam ekosistem cloud sehingga mudah untuk diakses oleh para stakeholder yang ingin berkontribusi. Kemudian teknologi kemandirian pangan cerdas berupa 3 budidaya, yaitu aquaponik, kemudian peternakan ikan dan unggas yang terintegrasi dengan Internet of Things dan ramah lingkungan, karena menggunakan sumber daya yang ada di sekitar, kemudian seperti energi terbarukan dan konsumsi apa namanya pangan atau pakan yang digunakan di dalam peternakan nantinya. Adapun rekam jejak pengusul yaitu antara lain adalah sistem IBS Integrated Business Startup untuk optimalisasi potensi pariwisata, koperasi, dan UKM yang ada di dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pembangunan dan implementasi e-commerce bagi para UKM, arsitektur cloud database sebagai pendukung sistem monitoring, kemudian perancangan solar panel sebagai sumber daya energi pompa sprayer, pendingin seed house semi terbuka untuk tanaman selada air hidroponik, kemudian ada PIM peningkatan manajemen usaha dan strategi bisnis pada kelompok UKM, manajemen usaha dan peningkatan daya saing kelompok UKM, optimalisasi media pembelajaran di era new normal, optimalisasi media sosial dalam penerapan strategi promosi, kemudian ada karakteristik dan aktivitas antioksidan, peris air, rebusan kepala gabus dan tenggiri dengan pendekatan konsentrasi gula kelapa. Karakteristik toko pempek berdasarkan kualitas bahan baku, teknologi perencanaan merek dagang dan pengayaan konten sosial media, kemudian model digital branding, kualitas layanan model keterlibatan stakeholder, kemudian IBM Taman Pendidikan Al-Quran, dan pengembangan desa wisata Burai berbasis pendampingan perguruan tinggi. Adapun rekam jejak dari mitra ini yaitu LPKA 1 Palembang, yaitu LPKA ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan Rumah Tahfiz Al-Quran di Sumsel, kemudian UIN Raden Fata, FKIP Universitas PGRI Palembang, dan bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja Provinsi Sumsel, kemudian KONI Sumsel, Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI Sumsel, serta alumni Scheme Australian Award, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah berbagai prestasi yang telah dicapai oleh LPKA 1 Palembang. Yang ketiga, sudah memiliki e-school filial untuk pembelajaran di sekolah filial yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palembang, di mana e-school filial ini adalah sekolah yang dibawa ke dalam ekosistem LPKA atau ke dalam lingkungan LPKA, sehingga siswa atau andikpas di dalam LPKA itu tidak perlu keluar dari LPKA, cukup mengikuti kelas yang ada atau yang sudah disediakan. Adapun manfaat dan dampak untuk mitra masyarakat dan juga perguruan tinggi, yaitu satu, untuk mitra dan masyarakat bisa menerapkan inovasi teknologi, yaitu empowerment, inklusi kewirausahaan, dan teknologi kemandirian pangan cerdas berupa 3 budidaya terintegrasi Internet of Things dan ramah lingkungan, terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi di dalam LPKA, kemudian meningkatkan keterlibatan pihak lainnya untuk berkontribusi dalam pembangunan kewirausahaan di LPKA sebagai upaya pendekatan sebagai upaya pembekalan masa depan bagi anak-anak andikpas.
Kemudian LPKA kelas 1 Palembang dapat membangun kemandirian pangan secara berkelanjutan dan bisa direplikasikan ke dalam LPKA yang ada di Indonesia. Nah, bagi perguruan tinggi bisa melibatkan 10 mahasiswa dalam pengalaman riset dan penerapan ilmu pengetahuan di sistem informasi cerdas yang terintegrasi, dan ini bisa mencapai IKU 2 ya. Mengaktifkan kegiatan 6 dosen di luar kampus yang terkait dengan sistem informasi cerdas dan terintegrasi serta memberikan pelatihan kewirausahaan secara langsung. Ya, ini bisa mencapai IKU 3. Menghasilkan inovasi teknologi empowerment, inklusi kewirausahaan, dan teknologi kemandirian pangan cerdas berupa 3 budidaya, terintegrasi IoT dan ramah lingkungan, serta menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen yang berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan diterapkan oleh masyarakat. Dan itu bisa mencapai IKU 5. IKU 7 menciptakan pembelajaran yang kolaboratif dan inspiratif dengan melibatkan 6 dosen dan 10 mahasiswa dalam mempelajari sistem informasi cerdas yang terintegrasi sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara partisipatif. Ya. Okay. Demikian pemaparan bahan pitching kami terkait dengan pengajuan proposal pengajuan matching fund ke Daireka kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.